Berita ini sungguh menghebohkan. Keuskupan di Long Island, New York, Amerika Serikat, baru saja mengumumkan penyelesaian kebangkrutan yang sangat signifikan. Mereka akan membayar lebih dari 323 juta dolar Amerika, atau sekitar 4 triliun rupiah, sebagai ganti rugi kepada 539 korban pelecehan seksual. Pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita adalah, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan Keuskupan Rockville Center mengajukan kebangkrutan? Dan apa implikasi dari penyelesaian ini bagi korban pelecehan seksual dan gereja Katolik secara keseluruhan? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu melihat ke belakang. Keuskupan Rockville Center mengajukan kebangkrutan bab 11 di New York pada Oktober 2020 lalu, dengan alasan biaya gugatan hukum yang diajukan para korban pelecehan seksual oleh para pastor pada masa anak-anak mereka. Puluhan keuskupan Katolik mengajukan kebangkrutan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah New York dan negara-negara bagian lainnya di AS melakukan undang-undang yang, untuk sementara, memungkinkan para korban pelecehan seksual anak mengajukan gugatan hukum atas kejahatan yang terjadi puluhan tahun lalu. Dalam penyelesaian yang disepakati, Keuskupan Rockville Center akan berkontribusi sebesar 234 juta dolar Amerika, atau sekitar 3 triliun 500 juta rupiah, untuk dana penyelesaian. 4 perusahaan penjamin asuransi juga akan berkontribusi sebesar 85 juta dolar Amerika, atau sekitar 1 triliun 200 juta rupiah. Penyelesaian ini juga akan menerima dana dari perusahaan-perusahaan penjamin asuransi lainnya yang sedang dilikuidasi dalam proses kebangkrutan terpisah, dan dari para pengacara yang mewakili para korban pelecehan seksual. Juru bicara Keuskupan Rockville Center, Eric Fasano, menyebut penyelesaian ini akan menjamin kompensasi yang adil bagi para korban pelecehan sekaligus memungkinkan gereja untuk melanjutkan misi pentingnya. Namun, kita juga perlu bertanya, apakah penyelesaian ini cukup untuk menggantikan rasa sakit dan trauma yang dialami korban pelecehan seksual? Dan bagaimana gereja Katolik akan memastikan bahwa kasus-kasus pelecehan seksual seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan? Penyelesaian ini juga dinilai dapat memberikan jalan baru bagi puluhan keuskupan Katolik yang telah mengajukan kebangkrutan untuk mengatasi klaim-klaim pelecehan seksual. Namun, kita juga perlu mempertanyakan, apakah ini berarti bahwa gereja Katolik akan terus-menerus menghadapi masalah kebangkrutan dan klaim-klaim pelecehan seksual? Dan bagaimana mereka akan mengatasi masalah ini di masa depan? Berita ini sungguh menghebohkan dan memunculkan banyak pertanyaan. Kita perlu terus memantau perkembangan berita ini dan memastikan bahwa korban pelecehan seksual mendapatkan keadilan yang mereka hakiki.